Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SK di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, serta jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita masih berikan Allah kenikmatan untuk menimba ilmu di bulan suci yang penuh berkah ini. Salawat dan serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali tentunya saya Suni Nabila kembali hadir untuk sore hari ini membersamai sahabat SK dan juga para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dalam program Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan 104,3 FM SK Radio Pangkal Pinang dan turut didukung oleh Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Edisi kali ini di hari Jumat, hari ke-14 Maret 2025 bertepatan di 14 Ramadan 1446 Hijriah. Ya, sambil kita menantikan waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang luar biasa sore hari ini sahabat SK. Dan alhamdulillah telah hadir Ustadz kita Haji Firdaus LC MPD. Beliau adalah founder komunitas Kopi Dakwah. Ya, insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quran adalah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Kita tahu Al-Quran adalah pedoman hidup, aturan dalam dunia ya Ustaz ya, akhirat untuk kita lakukan di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya sahabat SK, beliau sudah hadir di studio. Kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sudah setahun yang lalu kita di sini Ustaz ya. Siap. Alhamdulillah sore hari ini bisa bersilaturahmi kembali. Kita akan berbincang-bincang Ustaz seputar tema kita hari ini tentang Al-Quran sebagai keberkahan dalam hidup kita. Mungkin sedikit materi untuk sebagai bahan perbincangan kita. Akan ada sesi tanya jawab melalui WhatsApp di 082374726332. Mungkin silakan Ustaz untuk sebagai pengantar kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para shaimin dan shaimat, pemirsa, para pendengar SK Radio, para jamaah Masjid Agung Kubah Timah, dan hadirin dan hadirat semuanya, pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang banyak memberikan kita nikmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini bukan siapa-siapa dan kita tak akan pernah memiliki apa-apa kalaulah bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita syukuri semua nikmat yang Allah berikan. Alim ulama kita mengajarkan ada 3 cara bersyukur. Syukur dengan lisan, sering-sering kita mengucapkan Alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan, banyak-banyak kita mempergunakan nikmat yang ada beribadah di jalan Allah. Dan syukur yang ketiga, syukur dengan hati. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Dengan meyakini semua kenikmatan itu atas hebatnya Allah, bukan hebatnya kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang sangat kita cintai, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa SK Radio, para saimin dan saimat, jamaah Masjid Agung Kubah Timah dimanapun Anda berada, tema kita pada sore ini sangat menarik karena tema yang sangat berguna insya Allah. Manakala kita aplikasikan dan kita amalkan tema ini dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menghadirkan banyak keberkahan. Al-Quran memang kunci keberkahan, dan keberkahan itu atau barokah dalam bahasa Arabnya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Al-Quran itu adalah sumber kebaikan. Jadi barang siapa yang hidup dengan Al-Quran, insya Allah dia akan banyak melahirkan kebaikan. Individu yang hidup dengan Al-Quran, yang dia pikirkan insya Allah hanya kebaikan.
lisan yang senantiasa membaca Al-Quran, tidak sempat lagi membicarakan keburukan. Begitu juga dengan rumah tangga. Rumah tangga yang hidup Al-Quran di dalamnya, insya Allah akan banyak melahirkan kebaikan. Maka saya mengajak kita di awal ini, mari kita hidup dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kunci kebaikan. Ya, orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dia dari kebaikan. Tapi orang yang hidup dengan Al-Quran, insya Allah akan hidup dengan kebaikan. Para pemirsa SK Radio, para saimin dan saimat, jamaah Masjid Agung Quba Timah dimanapun Anda berada, Ramadan sering disebut dengan Syahrul Quran. Alim ulama kita sebenarnya banyak memberikan nama-nama kepada bulan Ramadan. Di antaranya Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Mengapa Ramadan disebut dengan Syahrul Quran? Paling tidak ada 3 alasannya. Alasan yang pertama, para saimin dan saimat, karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Al-Baqarah 185 yang sering dibacakan oleh guru-guru kita ayatnya, oleh para qari. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan kata Allah, bulan diturunkan Al-Quran. Siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Ramadan kalau dia tidak diturunkan Al-Quran, dia sama seperti bulan yang lain. Lailatul Qadar kalau tidak diturunkan Al-Quran, dia sama seperti malam-malam yang lain. Mekah Madinah kalau tidak diturunkan Al-Quran sama seperti tempat yang lain. Nabi kita Muhammad kalau tidak diturunkan Al-Quran, beliau sama seperti Nabi yang lain. Kenapa orang-orang itu dan benda-benda tadi semua itu menjadi makhluk yang mulia? Karena mereka bersentuhan dengan Al-Quran. Ramadan disebut bulan Al-Quran karena memang diturunkan Al-Quran. Dan ini yang menyebabkan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, para saimin dan saimat, para pendengar SK Radio, para jamaah Masjid Agung Quba Timah yang dimuliakan Allah. Kenapa Ramadan juga disebut bulan Al-Quran? Alasan yang kedua, karena di bulan Ramadan baginda Rasulullah SAW di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bercerita, wa kana Jibril yalqahu fi Ramadan, yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, fayudarisuhul Quran, kata Abdullah bin Abbas. Jadi kata Abdullah bin Abbas, malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah di setiap Ramadan, setiap malam Ramadan bahkan. Jadi di setiap malam-malam bulan Ramadan, malaikat Jibril menemui Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril bersama dengan Nabi? Yudarisuhul Quran. Di samping mentalaki lagi bacaan Al-Quran Nabi, memperbaiki yang salah, kemudian mempelajari Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Maka inilah alasan kedua kenapa Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Karena memang di Ramadan ini malaikat Jibril bersama dengan Rasul mentalaki bacaan Al-Quran mereka dan mempelajarinya. Lalu yang ketiga, kenapa Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran? Kita semua tahu di bulan Ramadan kita berpuasa. Dan puasa dan Al-Quran ini disebutkan oleh Rasulullah akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Imam Albani dalam kitabnya Sahihul Jami, Rasulullah bersabda, As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang berpuasa karena iman dan caranya benar, lillahi ta'ala juga, insya Allah dia akan diberikan syafaat oleh puasa. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu juga memberi syafaat. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nah inilah alasan kenapa Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Para saimin dan saimat yang dimuliakan Allah. Kemudian, kenapa kita mesti hidup dengan Al-Quran? Ada banyak sekali alasan kenapa kita mesti hidup dengan Al-Quran. Di antaranya, orang yang hidup dengan Al-Quran, merekalah keluarganya Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga, kata Nabi, dari kalangan manusia. Para sahabat pun bertanya, manhum ya Rasulullah? Ya Rasul, siapa keluarganya Allah yang ada di dunia? Nabi pun bersabda, kata Rasulullah, hum ahlul Quran. Merekalah ahlul Quran. Ahlullah, merekalah keluarganya Allah. Wa khassatuh, dan merekalah orang-orang yang Allah khususkan. Jadi barang siapa, para saimin, para pendengar SK Radio, para jamaah yang dimuliakan Allah, hidup dengan Al-Quran, insya Allah kitalah keluarganya Allah. Kalau Allah sudah menganggap kita sebagai keluarga, apapun hajat kita insya Allah akan dipenuhi. Apapun keinginan kita, dunia akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Jadi barang siapa yang hidup dengan Al-Quran, merekalah keluarganya Allah. Mungkin itu sebagai bahan perbincangan Ustaz. Oke. Jadi Al-Quran ini adalah mempermudah segala urusan kita insya Allah ya Ustaz ya. Jadi ini begini Ustaz.
Ini biasanya problem emak-emak nih Ustaz. Itu mungkin termasuk saya juga gitu ya. Ya. Kita udah semangat baca Al-Qur'an gitu ya Ustaz ya. Terus tiba-tiba kan kalau perempuan itu kan ada halangannya gitu Ustaz ya. Akhirnya setelah kembali untuk seperti itu lagi udah mulai loyo Ustaz ya. Nah, gimana sih biar kita tetap istiqomah untuk melakukan itu sebenarnya? Pertama, wanita haid itu ada beberapa ibadah yang mereka tidak dilarang, yang masih diperbolehkan. Di antaranya berzikir. Jadi ketika seseorang wanita itu datang tamu, lagi datang haid, usahakan jangan tidak beribadah sama sekali, tetap beribadah. Ibadah yang diperbolehkan di antara yang pertama adalah zikir. Banyak-banyak berzikir itu tidak dilarang, ya. Zikir itu kan luas maknanya, ya. Bisa subhanallah walhamdulillah, bisa juga astaghfirullah. Cuma kalau astaghfirullah jangan sambil ngadep sama suami ya. Astaghfirullah, nanti tersinggung suami. Kemudian yang kedua berdoa. Ya, wanita yang haid tidak dilarang berdoa. Kemudian yang ketiga mengikuti kajian keilmuan, khususnya kajian-kajian Al-Qur'an. Itu juga tidak dilarang. Di masjid kita ini, Masjid Agung Quba itu di setiap Sabtu sore Masjid Agung Quba bekerja sama dengan komunitas One Day One Juz. Itu ada kajian namanya kalkulus, kajian Quran ala Ustadz, dan yang mengisinya ustadz-ustadz, alhamdulillah ustadz-ustadz yang memang dikenal di Kota Pangkal Pinang, punya kiprah dakwah, punya keilmuannya, insya Allah juga tidak diragukan lagi. Beberapa jamaah ikut hadir walaupun mereka dalam kondisi haid. Itu tidak dilarang karena kita kan hadirnya bukan di ruang utama untuk sholat, tapi di ruangan di sini. Walaupun nanti mungkin di sana ulama juga masih ada yang memperbolehkan mengikuti kajian keilmuan. Kemudian berikutnya yang tidak dilarang dari wanita haid itu adalah mendengarkan Al-Qur'an. Itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah membaca Al-Qur'an, menyentuhnya. Ya, sekaligus membacanya. Nah, supaya semangat itu tetap terjaga, mungkin pada saat bersih masih rajin dan semangat membaca Al-Qur'an. Nah, ketika haid jangan tinggalkan Al-Qur'an, minimal dengan mendengarnya. Mendengar saja, ya. gitu. Diputar. Sekarang kita dipermudah dengan teknologi. Bisa buka saja YouTube, buka saja media sosial, banyak sekali bacaan Al-Qur'an. Nah, itu cara yang paling ampuh menjaga semangat Al-Qur'an bagi ibu-ibu yang haid. Yang kedua, di samping tetap hidup dengan Al-Qur'an dengan cara mendengar bacaan Al-Qur'an, agar tidak mengalami yang namanya futur, ya, degradasi keimanan. Berikutnya, kita juga mesti mengetahui keutamaan orang yang hidup dengan Al-Qur'an. Orang itu terkadang bukan tidak mau hidup dengan Al-Qur'an, bisa jadi karena tidak tahu. Seandainya orang tahu hidup betapa nikmatnya hidup dengan Al-Qur'an, pasti orang akan melupakan dunia. Hidup dengan Al-Qur'an tuh Masya Allah, ya. Sebagai contoh misalkan, ada hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kalau ada orang tua yang punya anak hidup dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kata Nabi, man qara Al-Qur'an wa ta'allamahu, mempelajarinya, wa amila bihi, mengamalkannya, ulbisa walidahu tajan min nurin, maka makbaknya, orang tuanya akan diberikan mahkota dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'is syamsi, kata Nabi, terangnya seperti terangnya matahari. Tidak hanya itu, wa yuksa walidahu hullatani latakuma lahumad dunya, diberikan makbaknya jubah yang sangat luar biasa indah. Dunia beserta isinya tidak ada nilainya. Dan mereka bertanya, bima kusina hadza, ya Allah, kenapa kami diberikan begitu luar biasa kemuliaan ini? Dijawab sama Allah, bi akhdhi waladakumul Qur'an, karena kalian punya anak yang hidup dengan Al-Qur'an. Jadi kalau wanita-wanita haid memahami hadis ini, insya Allah selesai dari haid dia tetap hidup dengan Al-Qur'an, karena ingin memberi hadiah kepada orang tuanya, mahkota dan jubah kehormatan. Dan banyak kemuliaan yang lain. Di antaranya juga orang yang hidup dengan Al-Qur'an itu, kata Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat yang sangat mulia, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, kata Abu Umamah. Fa innallaha la yu'adzibu qalban wa Al-Qur'an. Allah tidak akan mengazab orang yang pada dirinya ada Al-Qur'an, baik membacanya, mempelajarinya, menghafalnya. Siapapun yang hidup dengan Al-Qur'an, Allah tidak akan mengazab mereka. Itu yang kita sering temui, orang-orang yang kalau jasadnya dibongkar di kuburan tidak hancur. Biasanya salah satu alasannya karena mereka hidup dengan Al-Qur'an. Paling tidak dua ini. Dua itu ya, Ustaz, ya. Tapi kalau kita membaca melalui handphone, meskipun kita dalam keadaan tetap tidak diperbolehkan. Al-Qur'an itu bisa disebut Al-Qur'an yang mushaf. Itulah yang disebut dengan lembaran-lembaran itu.
dan Al-Quran digital. Al-Quran digital itu yang dalam berbentuk aplikasi. Iya. Ketika aplikasinya kita buka, berarti status hukumnya sama seperti Al-Quran mushaf. Jadi tetap tidak diperbolehkan wanita haid. Ya sama seperti misalkan ada orang buka HP lalu dia membuka aplikasi Al-Quran lagi di dalam kamar mandi. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Tapi ketika Al-Qurannya aplikasinya ditutup atau HP-nya dia tutup seperti ini, nggak hidup sama sekali, berarti boleh dong dia bawa. Jadi Al-Quran itu sama, mau digital mau yang mushaf, hukumnya tetap sama. Terima kasih Ustadz. Mungkin ini mewakili emak-emak di luar sana ya, termasuk saya pribadi juga ya Ustadz ya. Oke, di sini kita sama-sama belajar pencerahan kita. Mungkin ada yang pengen bertanya lagi juga nggak apa-apa, kita masih buka line WhatsApp kita 082374726332. Kita langsung Ustadz, nih ada pertanyaan. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, anak saya belum fasih berbicara, tapi sudah saya biasakan menghafal surah-surah pendek. Terus ada kawan bilang lebih baik difasihkan dulu bacaannya, baru menghafal. Bagaimana menurut Ustadz? Terima kasih dari Ibu Yanti di seputaran Tua Tunu Ustadz. Silakan. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ini. Ada firman Allah di Quran surah Al-Qamar ayat 22. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Jadi kata Allah, Al-Quran itu telah kami mudahkan. Ya, fahal mim muddakir. Ujungnya ada kalimat pertanyaan. Kalau bahasa kita orang Bangka, ada tidak yang nek? Dimudahkan dalam perkara apa? Ini dijelaskan oleh seorang ahli tafsir namanya Imam As-Sa'di. Dalam tafsirnya Tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan Al-Quran itu paling tidak dimudahkan dalam 3 hal. Pertama, taisiru al-fadhih. Lafaznya dimudahkan untuk lil hibzi, untuk dihafal. Jadi walaupun anak belum fasih membaca Al-Quran, berbicara, tapi dia dimudahkan oleh Allah untuk menghafal. Dulu mungkin kita pernah mendengar ada Musa, ya, orang Bangka asli ya, yang menghafal Quran padahal umurnya masih sangat kecil sekali. Kita yang umurnya sudah tua saja belum tentu hafal gitu, belum tentu bisa membacanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari penjelasan Imam As-Sa'di ini, sebenarnya tidak ada urusan apakah mesti anak lancar dulu baca Al-Quran, tidak. Ya, karena Allah sudah berjanji di Al-Qamar ayat 22 tadi, bahwasanya Al-Quran itu taisiru al-fadhihi lil hibzi, kata beliau. Yang pertama. Yang kedua, dimudahkan taisiru ma'anihi lil fahmi, dimudahkan makna-maknanya atau kandungannya untuk dipahami. Jadi memahami Al-Quran itu tidak terlalu sulit. Ya, jadi kalau nggak mesti ustadz sekalipun untuk memahami Al-Quran, kecuali penjelasan detail dan hukumnya. Nah itu mesti orang-orang yang ngerti bahasa Arab, atau orang-orang yang memang kuliah di jurusan-jurusan yang gitu agama atau tafsir, jurusan-jurusan tertentu. Tapi untuk memahami Al-Quran dalam makna yang secara umum, insya Allah itu dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, taisiru awamirihi wa nawahihi lil imtithal. Kandungannya tidak hanya mudah dipahami, tapi juga mudah untuk diamalkan. Jadi tidak mesti lancar berbicara dulu untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah itu penjelasan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Tafsir As-Sa'di. Oke, terima kasih Ustadz. Sebenarnya kita baca Al-Quran itu kalau cuma membaca tapi kita nggak memahami maknanya atau artinya, itu sebenarnya gimana sih Ustadz? Ada beberapa level interaksi kita dengan Al-Quran. Level yang paling rendah itu namanya qiraah. Jadi qiraah itu membaca dan kita nggak tahu artinya. Iya. Kita cuma membaca aja, gitu. Tapi kita nggak tahu artinya. Gitu ya, ya. Ada nggak manfaatnya ketika kita membaca tapi nggak paham artinya? Membaca nggak paham artinya, inilah yang disebut dengan qiraah. Ya, maka ada hadis Nabi, iqra'ul Quran. Nabi tidak menggunakan kalimat yang lain, tapi menggunakan kalimat qiraah. Jadi baca aja kata Nabi, entah kita ngerti atau tidak. Bahkan ada ulama yang mengatakan entah pakai tajwid atau tidak. Yang penting baca aja. Itu sudah cukup menghadirkan syafaat pada hari kiamat. Belum lagi nanti Al-Quran bisa membersihkan hati. Nah, ini level yang pertama orang membaca Al-Quran. Yang kedua, setelah namanya qiraah, level berikutnya adalah tilawah. Ya. Jadi kalau sebelum tilawah, tajwid ya, orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, yaitu tentu dia orang yang paham tajwid tapi belum tentu juga ngerti Al-Quran. Tapi minimal dia paham tata caranya. Ini level yang kedua, lebih bagus dari qiraah tadi. Kalau qiraah kan dia bisa jadi membacanya terbata-bata atau mungkin nggak ada ilmu tajwidnya.
Nah, level ketiga namanya tilawah. Kalau tilawah itu membaca Al-Quran sambil berusaha memahami artinya. Makanya beda orang baca Al-Quran dengan qiraah dengan tilawah itu beda sebenarnya. Cuma kalau di Indonesia kan istilah itu sudah campur aduk. Iya. Ada qiraah, ada tilawah, ada tadarus, udah sama-sama itu. Sama jadi. Iya. Nah, level berikutnya ada tafsir. Nah, kalau tafsir itu lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Tidak hanya membaca dengan tajwid, tidak hanya memahami artinya, tapi juga berusaha mencari kandungannya, hukumnya, dan segala macamnya. Ada juga level namanya mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan kewajibannya tidak hanya untuk dipelajari, tapi juga untuk diajarkan. Belum lagi untuk menghafal. Dan yang terakhir, level yang paling bagus dalam Al-Quran itu, di samping mengamalkan, ada mendakwahkan Al-Quran. Nah, itu yang dilakukan oleh beberapa teman-teman kita di komunitas One Day One Juz. Yang mereka mendakwahkan Al-Quran. Karena mereka sudah merasakan nikmatnya hidup One Day One Juz, maka mereka berusaha mengajak orang lain. Nah, itu sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Kita masih ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Waktu kita lumayan masih sekitar 10 menit lagi. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum baca bismillah dan doa di dalam WC ketika wudhu? Ya. Apakah haram Ustadz? Karena kami ngambil wudhu di WC Ustadz. Ya. Dari Bunda Ira di seputaran Selindung. Ini menjadi bahan perdebatan alim ulama kita, khususnya ulama-ulama fikih. Ada yang mengatakan memang karena WC itu pertama tempat yang banyak najisnya. Tentu tempat di situ ada adab dan aturan yang kita tidak boleh untuk melanggarnya. Di antaranya sebelum masuk WC kita dilarang membawa benda-benda yang suci, Al-Quran atau kitab-kitab yang ada ayat-ayat Al-Quran. Baginda Rasulullah itu punya cincin. Di cincin Nabi itu tertulis kalimat Muhammad Rasul Allah. Tiga lafaz, Muhammad Rasul Allah. Setiap beliau mau masuk WC, beliau lepas. Itu menunjukkan di dalam WC itu memang tidak boleh sembarangan. Nah, dari dalil ini, maka ada ulama yang mengatakan mengucapkan bismillah pun tidak boleh di dalam WC. Nah, itu yang pertama. Ada yang mengatakan boleh di dalam WC kita mengucapkan kalimatut thayyibah, mungkin juga lagi bersin terbiasa ngucapin alhamdulillah, cuma jangan dijaharkan. Cukup di dalam hati disir. Gitu ya. Begitu juga ketika mau berwudu, mau mandi wajib, kan kadang lah terbiasa kita pakai bismillah, nawaitul wuslanya, nawaitul wudunya, udah terbiasa, cukup disirkan di dalam hati. Apalagi kan masalah niat ini ulama sepakat, mahallun niyah bukan al-lisan. Mahallun niyah al-qalbu. Tempat niat itu bukan lisan. Tapi hati ya. Hati. Mengucapkan nawaitu usolli itu enggak wajib. Enggak satu pun ulama yang mengatakan wajib. Sah salat kita, sah wudu kita. Sah ibadah kita walaupun kita tidak melafazkan niat kita. Yang penting hati. Nah, jadi ulama yang kedua ini, kelompok yang kedua ini mengatakan strateginya, ya kalau yang pertama tadi kan sampai pada level mengharamkan. Yang kedua ini dia tidak mengharamkan, hanya dijaharkan. Nah, yang lebih aman lagi yang nomor 3. Baca bismillahnya sebelum masuk WC. Jadi kalaupun wudhunya di dalam kamar mandi, baca niat dan bismillahnya di luar WC, langsung berwudhu. Cuma terkadang yang seperti ini khawatirnya ada pekerjaan lain, belum lagi mau sikat gigi, nanti mau mandi. Ya. Iya, ada jeda yang lama dari dia berniat atau dia baca basmalah dengan pekerjaannya. Itu yang jadi masalah. Jadi lebih aman kalau saya pribadi sebenarnya menyarankan yang nomor 2. Disirkan di dalam hati, kalaupun kita mesti baca bismillah dan niat. Oke. Terkait dengan pertanyaan Ibu Ira, saya pernah ke rumah salah satu teman lah Ustaz ya. Jadi ada tata cara berwudu, terus niat masuk WC itu ditempelkan di dalam kamar mandi. Untuk apa? Tujuannya mungkin untuk memudahkan anak-anak. Nah, gimana nih Ustaz? Itu bagian dari edukasi. Edukasi. Ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting menempelnya tidak di dalam toilet, di luar. Adab-adab di dalam kamar mandi itu. Kalau di dalam jangan. Khawatirnya nanti ada tulisan-tulisan Arab, kecuali hanya tulisan Indonesia. Misalnya. Kalau tulisan Indonesia boleh. Boleh. Gitu. Yang nggak ada lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran atau lafaz-lafaz hadis gitu. Oke. Ya. Sama juga bila perlu di dalam kamar kita ditulis
supaya manajemen konflik rumah tangga itu seperti apa. Jadi biar suami istri kalau lagi ribut baca itu. Jadi edukasinya tidak hanya buat anak-anak. Jadi kalau mau marah Iya. jadi deh ya. Kalau saya ada strateginya. Oh gitu. Jadi saya tempel foto pernikahan besar-besar di kamar, satu di sebelah saya, satu di sebelah istri. Jadi kalau kami lagi ribut saya ngomong, tuh lihat tuh lagi dulu mesra-mesranya. Insya Allah hilang marah istri. Masya Allah, itu jadi motivasi juga untuk kita gitu ya. Untuk para jamaah. Karena gini, terkadang kita orang tua sering mengedukasi anak, kita lupa mengedukasi diri sendiri. Karena baik buruknya anak itu dimulai dari baik buruknya kita orang tua. Ya. Makanya lebih bagus sebenarnya edukasinya dimulai dari orang tua. Wow, luar biasa. Terima kasih Ustadz, pengalaman ya untuk jadi pembelajaran untuk kita. Oke, satu pertanyaan lagi boleh Ustadz? Alan. Tinggal 5 menit lagi Ustadz sebelum kita closing. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz seseorang muslim yang belum bisa baca Al-Quran tetapi sudah umroh atau haji Ustadz? Ya. Oke, terima kasih. Belum bisa baca Quran tapi sudah umroh dan haji. Ya, gini. Di dalam Islam, ibadah-ibadah itu tidak boleh kita kaitkan. Jadi baca Al-Quran dengan umroh, dua hal yang berbeda. Penyakit kita orang Indonesia, contohnya ini dalam kasus yang lain ya, kurban. Banyak yang mengatakan, Ustadz kami lem akikah, jadi tidak kami kurban. Kan jangan dikait-kaitkan, nggak ada sangkut paut sama sekali antara kurban dan akikah. Beda konteks ibadahnya. Akikah kewajiban orang tua ke anak, kurban kewajiban kita sama kita. Akikah wajibnya di awal kelahiran, kurban kan sepanjang umur hidup kita. Begitu juga dengan ngaji dan umroh. Dua hal yang berbeda. Jadi ketika ada orang belum bisa baca Al-Quran lalu dia berangkat umroh, insya Allah nggak masalah. Satu sisi dia mendapatkan pahala umroh, tapi satu sisi kewajiban yang lain tetap dia mesti tunaikan. Toh kalaupun dia misalkan tetap baca Al-Quran masih dalam proses belajar, ada kabar gembira dari Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, Al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir baca Quran, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil baroroh. Mulianya mereka selevel dengan para malaikat. Mahir ini bisa jadi mahir membacanya, mahir memahami isinya, mahir mengamalkannya, mahir menghafalnya, apapun pokoknya. Itu levelnya mereka, mulianya seperti para malaikat. Yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, bahasa Nabi. Orang yang baca Quran, yatata'ta itu bahasa kita terbata-bata. Wa huwa alaihi syak falahu ajrani, baginya 2 pahala. Dengan syarat dia masih dalam proses belajar. Yang tidak boleh nak ngaji dak kawa belajar. Ya kan. Yang tidak boleh. Nak ngaji disuruh belajar nak. Karena Al-Qur'an itu salah baca, salah arti. Iya. Tapi kalau kita masih dalam proses belajar misalkan, lalu kita tetap membaca walaupun masih salah-salah, itu tetap dapat pahala. Yang berdosa baca Quran mau, belajar nggak mau. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Alah, seru nih kayak. Gimana nih Ustaz? Saya kan juga seorang guru ngaji juga nih Ustaz. Nah, kadang kan kita lagi kembali ke pertanyaan awal ya Ustaz. Masih penasaran juga saya ini Ustaz. Kita guru ngaji tapi kita kadang lagi head. Gimana nih Ustaz? Misal kalau kita pegang Al-Quran, mushafnya langsung itu sebenarnya gimana sih Ustaz? Balik ke wanita haid tadi. Iya benar Ustaz. Jadi wanita yang haid itu diperbolehkan berinteraksi dengan Al-Quran dengan syarat. Pertama, mereka guru ngaji. Jadi guru ngaji boleh berinteraksi dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Tapi usahakan yang megang jangan gurunya. Muridnya, ayo nak buka nak. Nah kita kan bisa mengarahkan. Itu strategi kita. Tapi mengajarkan Al-Quran dalam kondisi haid itu tidak dilarang bagi guru ngaji. Itu satu. Yang kedua, bagi mereka yang punya hafalan Al-Quran. Nah itu biasanya para hafizoh ya. Al-Quran itu kan dia seperti onta kalau bahasa Nabi itu. Kalau nggak diikat, lari dia. Mengikatnya itu dengan murojaah. Makanya wajib hukumnya murojaah bagi mereka yang punya hafalan Al-Quran. Dan tidak mungkin tidak dimurojaah. Wanita haid itu normalnya 7 hari. 7 hari nggak dimurojaah, hafalan hilang semua. Makanya ulama memberikan rukhsah bagi wanita-wanita yang punya hafalan Al-Quran. Yang hafizoh ya, yang hafal 30 juz Al-Quran misalkan. Atau minimal hafal beberapa juz, 1 juz pun nggak masalah. Untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena mesti dimurojaah. Tapi kalau kita cuma hafal triple kulhu ya nggak usah murojaah gitu. Kalau itu nanti murojaah triple kulhu wanita haid enggak. Itu untuk para hafizoh.
Itu ada rukhsah. Nah, termasuk mungkin bagi para ibu rumah tangga yang mesti mengajarkan anaknya. Kadang kan para ayah mungkin sibuk bekerja pulang malam. Kalau ibunya lagi haid, anak-anaknya nggak belajar Al-Quran. Belajar sama orang juga mungkin tidak. Nah, maka diberikan rukhsah. Keringanan tadi. Jadi Masya Allah ya, Islam itu sangat memudahkan sebenarnya Ustaz. Luar biasa sekali. Apalagi para orang tua itu madrasatul ula ya. Istilahnya sekolah utama untuk anak-anak. Ya, tapi harus ingat walaupun para ibu itu ini syair dari Hafiz Ibrahim, seorang penyair Mesir itu. Beliau mengatakan al-ummu madrasah, ibu itu sekolah pertama. Tapi kita jangan lupa yang namanya sekolah ada kepala sekolahnya. Siapa kepala sekolah? Para suami. Suami ya. Kepala sekolah tuh jarang ngajar, tapi dia yang mengarahkan mau diarah kemana tuh arah pendidikannya. Jadi bisa jadi para ayah jangan gara-gara syair tadi akhirnya maknya gele suruh kayak mak maka wajar akhirnya kalau anak juara anak mak bukan anak ayah ya, bukan karena ayah tidak suka ngajar soalnya. Nah makanya supaya jadi anak ayah juga mesti ngajar, ikut campur ya dan ini pesan saya nih terakhir buat para yang masih jomblo nih ya, para gadis-gadis, jangan cuma nyari yang ganteng ya. Jadi kalau nyari jodoh tuh jangan kepala tanggung. Cari yang ganteng, hafal Quran, paham agama, jangan yang jihad tidak baca ngaji. Bonus semua itu luar biasa. Cari yang ganteng, alim, soleh, kayo. Tapi biasanya lelaki orang biasanya. Itu bahaya itu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik jadi yang kedua masuk surga dari yang pertama masuk neraka. Tapi istri pertamanya Ustaz. Luar biasa. Masya Allah. Biar agak rileks hari ini ya, luar biasa Ustaz. Oke. Karena waktu kita juga Ustaz sangat terbatas sekali, mohon maaf. Terima kasih untuk jawabannya. Perbincangan kita sore hari ini sangat menarik. Sedikit statement closing kita di sore hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para shaimin, shaimat, pemirsa SK Radio, para pendengar, para jamaah Masjid Agung Quba Timah. Ada hadis Nabi yang berbunyi, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin. Jadi Allah akan mengangkat derajat suatu kaum, seseorang dengan Al-Quran, pun Allah akan hinakan seseorang dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini salah satu barometer kemuliaan kita. Kalau kita ingin melihat seberapa mulianya kita dibandingkan orang lain, lihat seberapa dekat interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mulia, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Begitu juga kalau kita ingin hidup dengan kebaikan. Al-Quran adalah sumber kebaikan, sumber keberkahan. Siapapun yang hidup dengan Al-Quran, insya Allah dia akan penuh dengan kebaikan. Rumah tangga juga sama. Begitupun aktivitas apapun yang dimulai dengan Al-Quran, insya Allah pasti akan banyak melahirkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sehat-sehat. Semoga lancar semua segala aktivitas, keluarga juga diberikan kesehatan juga, berkahan juga untuk kita sore hari ini Ustaz ya. Terima kasih. Jadi Al-Quran itu adalah obat dari segala penyakit menurut saya. Jadi ada kegalauan itu baca aja Al-Quran insya Allah. Jadi bukan mendatangi yang lain tapi Al-Quran. Itu bisa menyembuhkan hati kita, jiwa kita dalam keadaan apapun. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para pendengar SK Radio dimanapun berada, terus para jamaah Masjid Agung Quba Timah Kota Pangkal Pinang. Ikutin terus program Hikmah Senja setiap sore sampai di penghujung Ramadan. Insya Allah kita akan menimba ilmu bersama-sama di sini, penuh dengan manfaat untuk kita semua. Nah, tentunya terima kasih juga untuk Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung untuk support acara kita bekerja sama dengan Masjid Agung Quba Timah Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda kita Rasya Putri dan kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib menandakan waktu berbuka puasa yaitu pukul 18:12 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Suni Nabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca tilawah ya kami silakan. Langsung. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.